Shalom kekasih Tuhan. Puji Tuhan kita boleh bertemu lagi di dalam siri Renungan Roti Hidup. Dan hari ini adalah siri yang ke-44. Saya ingin mengucapkan terima kasih bagi Anda semua yang sudah subscribe channel ini. Kiranya Anda boleh diberkati melalui renungan-renungan firman Tuhan yang saya upload melalui channel ini. Dan silalah share kepada kawan-kawan Anda. Kiranya firman Tuhan ini juga boleh menjadi berkat kepada mereka yang lain. Nah saudara, hari ini kita akan teruskan renungan firman Tuhan, siri renungan firman Tuhan yang saya ambil daripada kisah perumpamaan Tuhan Yesus yang dia ceritakan di dalam kitab Injil Matius. Dan hari ini kita akan lihat kisah perumpamaan tentang pengampunan. Injil Matius pasal yang ke-18 bermula daripada pembacaan ayat yang ke-23. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Ayat 25. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Ayat ke-27. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Ayat 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seseorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Ayat 30. Tapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi pada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihini kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan seikhlasmu. Perumpamaan ini Yesus ceritakan sebagai jawaban tambahan selepas Yesus menjawab pertanyaan Petrus, berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku? Di ayat yang ke-21. Raja dalam cerita ini melambangkan Allah, dan hamba yang berhutang adalah manusia yang berdosa. Ketika Allah menagih perbuatan dosa yang dilakukan manusia, maka manusia tidak mampu melunasi hutang dosa mereka, karena tidak ada yang dapat diperbuat manusia untuk melunasinya. Allah berhak untuk menghukum manusia karena hal tersebut, namun karena belas kasihannya, Ia mengampuni manusia dan menghapus dosa-dosa mereka melalui Yesus Kristus yang mati di salib sebagai penebusan dosa kita dengan darahnya. Kemudian manusia itu tadi tidak tahu berterima kasih. Lalu dia bertemu dengan saudaranya yang berbuat salah kepadanya. Dia tidak mencontohi kasih yang ditunjukkan Allah kepadanya. Dia malah menghakimi saudaranya tanpa berbelas kasihan. Ia tidak belajar daripada pelajaran yang diberikan Allah bahwa ia telah diampuni dan diberi belas kasihan. Maka pada akhirnya Allah akan menghukum orang tersebut yang menindas sesamanya. Perumpamaan ini mengajar kita beberapa perkara. Yang pertama, mengampuni seseorang itu bukan tentang berapa kali, tetapi mengampuni tanpa batas. Yesus bilang 70 kali 7 kali, itu arti angka lain yaitu infinity. Tetapi kata mengampuni atau forgiveness tidak semudah itu dilafazkan, karena rasa sakit dalam hati yang dialami oleh orang yang disakiti itu. Tapi pastor, apa yang telah diperbuat oleh orang itu kepada saya sungguh-sungguh menyakitkan hati, sehingga itu tertanam di hati saya dan boleh terlihat di screen
pikiran saya. Betul, itu menyakitkan dan saya tidak boleh menyangkal itu. Tetapi kita juga tidak boleh menyangkal bahwa selama perjalanan Tuhan Yesus menuju ke Bukit Golgota untuk disalibkan, semua kesakitan, penderitaan, rasa malu diremehkan dan akhirnya mati dengan terkutuk di atas kayu salib. Tahukah Anda punya siapa semua kesakitan, penderitaan, dan kutuk dosa itu yang Dia tanggung? Itulah kamu dan saya. Apakah Yesus adalah seseorang bagi Anda sehingga Dia sanggup mati untuk Anda? Kita berkata Yesus mati ketika kita masih berdosa, tetapi Dia pikul semua itu. Yesus tanggung sendiri sampai Dia menyelesaikan di atas kayu salib sebagai tanda pengampunan dosa kamu dan saya. Yang kedua pula itu mengerikan. Kenapa saya katakan begitu? Karena jika kita tidak siap mengampuni atau memaafkan sesamamu yang bersalah kepada engkau, maka Tuhan akan menghukum kita. Sesuai dengan ayat yang ke-34 dikatakan sana bahwa Raja sangat murka, lalu memanggil pegawai yang jahat itu, dipenjarakannya dan dihukum sehingga semua hutangnya dilunas. Apakah Tuhan akan menuntut kita membayar kembali dosa-dosa pelanggaran kita? Lalu bagaimana hendak kita melunaskan itu semua? Kemudian di ayat yang ke-35 berkata, demikianlah Bapa di sorga akan memperlakukan setiap orang daripada kamu jika kamu tidak mengampuni saudaramu dengan ikhlas. Matius 6 ayat 14 berkata, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Anda mungkin berpikir bahwa orang tersebut tidak layak untuk diampuni atau maaf daripada Anda. Tetapi ingat bahwa Anda layak untuk menikmati hidup ini dengan ketenangan, kebahagiaan, dan damai tanpa sakit hati dan dendam. Tetapi itu hanya boleh diperolehi sekiranya Anda siap untuk mengampuni dan memaafkan sesamamu. Lagi pula, bagaimana kita boleh melayani di mimbar Tuhan tanpa mengampuni seseorang yang telah berbuat salah kepada engkau? Karena pelayanan kasih yang terpancar dari dirimu itu tidak real, tetapi hanya kepura-puraan yang muncul daripada hati yang kepahitan. Ayat 33 berkata, bukankah kita harus mengampuni dia kawanmu? Have mercy on your friend, seperti mana Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Ketika kamu sulit untuk mengampuni, ingatlah bahwa kita adalah orang-orang yang pernah menerima pengampunan dari Tuhan dan maaf dari seseorang. Kesalahan bukanlah untuk dilupakan, tetapi untuk diampuni, dimaafkan. Mengampuni adalah tanda kedewasaan seseorang. Yang lemah tidak akan pernah memaafkan. Pengampunan adalah yang terbaik keluar dari cinta. Ia memerlukan orang yang kuat untuk meminta maaf, bahkan orang yang lebih kuat untuk memaafkan. Lagi satu, selama kita hidup di dunia ini, kita pasti akan disakiti. Jika kita tidak belajar untuk menjadi dewasa dan kuat dalam hal mengampuni, maka selama itulah kita akan hidup dalam kepahitan. Oleh itu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancarnya kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Saudara, jika Anda sudah diberkati oleh renungan firman Tuhan hari ini, silalah share dengan kawan-kawan Anda dan beri komen. Dan jika Anda ada sebarang pertanyaan, silalah tinggalkan pertanyaan Anda di bagian komen. Kita akan jumpa lagi di lain hari. Tuhan Yesus memberkati.